Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Di video kali ini aku mau membahas mengenai soal TWK Hot CPNS sesuai dengan kisi-kisi dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Tapi sebelum aku mulai membahas contoh-contoh soalnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah mendukung aku dalam mengembangkan channel YouTube ini. Oke teman-teman, untuk kalian ketahui bahwa tahapan setelah pendaftaran yaitu adalah menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi, dan kemudian setelah kalian dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka kalian wajib mengikuti seleksi kompetensi dasar. Salah satunya yaitu tes wawasan kebangsaan. Jadi di video kali ini aku akan membahas contoh-contoh soal tes wawasan kebangsaan materi pilar negara. Pilar negara ini ada 4 ya teman-teman, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama, secara harfiah Pancasila berarti A. Peraturan tingkah laku, B. Dasar yang memiliki 5 unsur, C. 5 panduan hidup, D. 5 dasar penting, E. Pembagian 5 aturan penting. Oke, kita perhatikan di sini kata-kata harfiah, teman-teman. Jadi, arti kata secara harfiah. Harfiah ini artinya adalah makna sebenarnya dari kata Pancasila itu. Jadi, harus sesuai dengan arti dari Pancasila sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan jawabannya adalah yang B. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar atau sendi. Jadi jawabannya adalah dasar yang memiliki 5 unsur. Kemudian soal yang kedua, fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi A. Filter bagi masuknya budaya asing, B. Sumber budaya bangsa, C. Petunjuk pelaksanaan peraturan, D. Sumber hukum yang berlaku, E. Ciri dan karakteristik bangsa. Oke, yang mana nih jawabannya teman-teman? Jawabannya yang benar adalah yang E. Ciri dan karakteristik bangsa. Pembahasannya, fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa. Selanjutnya soal yang ketiga, pencetusan ide dan implementasi terhadap konsep 4 pilar kebangsaan diprakarsai oleh A. Megawati Soekarno Putri, B. B.J. Habibie, C. Taufik Kemas, D. Amin Rais, E. Samuel Simanjuntak. Oke teman-teman, jawaban yang benar adalah yang C. Sejarah tercetusnya 4 pilar kebangsaan diprakarsai oleh Taufik Kemas, Ketua MPR yang terpilih secara aklamasi pada tahun 2009. Dari sinilah gagasan 4 pilar kebangsaan berawal. Gagasan ini dibuat untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan serta mengamalkan Pancasila. Soal nomor 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis Konstitusi Pemerintah Negara Republik Indonesia sampai saat ini. Dalam buku Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya pada kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan cara adendum. Maksudnya adalah A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya. B. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digantikan dengan naskah perubahan. C. Penggabungan antara naskah asli dan naskah pembaharuan. D. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaharuan dilekatkan pada naskah asli. E.
Naskah asli digabungkan dengan naskah pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan. Oke teman-teman, jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Kenapa yang D? Pembahasannya adalah Adendum, artinya perubahan naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli harus dipertahankan dan naskah pembaharuan dilekatkan pada naskah asli. Maka yang benar adalah yang D. Naskah asli Undang-Undang 1945 dipertahankan dan naskah pembaharuan dilekatkan pada naskah asli. Selanjutnya soal nomor 5. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Adalah cuplikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yang memiliki makna A. Momentum pernyataan kemerdekaan. B. Kemerdekaan harus diisi program pembangunan. C. Kehidupan seimbang antara kebutuhan spiritual dan material. D. Motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan. E. Kemerdekaan adalah tujuan akhir Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang D. Motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan. Pembahasannya, alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna bahwa adanya motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Soal selanjutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan pada 1999 atau setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir. Seiring terjadinya reformasi tahun 1998, sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama, di antaranya A. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif. B. Tingginya risiko konflik sosial. C. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat. D. Adanya dualisme fungsi lembaga negara. E. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal. Jawaban yang benar adalah yang E. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal. Penjelasannya, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimanfaatkan oleh MPR memiliki alasan pokok, diantaranya adalah untuk membatasi kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif yang dirasa lebih dominan dan cenderung bersifat personal. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa contoh soal TWK untuk CPNS 2021 ini. Semoga bisa kalian pelajari, bisa bermanfaat untuk kalian. Saran aku untuk sukses dalam mengerjakan soal TWK ini, kalian harus banyak membaca Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena soal-soalnya itu seputaran 4 pilar negara itu, terutama Pancasila ya teman-teman. Kalian harus benar-benar memahami makna dari kelima Pancasila. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.